Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan UTS Prak PBO. Saya Elsa Lestari dengan NIM 230301502. Nomor 2, program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java, berada dalam sebuah package bernama mahasiswa, yang di dalamnya terdapat satu kelas utama yang bernama data mahasiswa. Kelas ini memiliki 3 atribut atau variabel, yaitu NIM nama kelas yang semuanya bertipe string. Ketiga atribut ini digunakan untuk menyimpan data dasar dari seorang mahasiswa, yaitu NIM nama mahasiswa dan kelasnya. Selanjutnya terdapat sebuah konstruktor bernama data mahasiswa yang digunakan untuk menginisialisasi objek dari kelas ini. Konstruktor ini memiliki 3 parameter yang akan langsung mengisi nilai dari atribut NIM nama dan kelas saat objek dibuat. Di dalam kelas ini juga terdapat satu metode fungsi anggota bernama tampilkan data. Metode ini bertugas untuk menampilkan isi dari data mahasiswa ke layar, yaitu menampilkan NIM nama kelas dengan format yang rapi menggunakan sistem outprintle. Terakhir, dalam metode ini yang merupakan titik awal titik eksekusi program yang dibuat sebuah objek dari kelas data mahasiswa ini, dengan contoh yang kita lakukan yaitu dengan data NIM saya yaitu 230301502, nama Elsa Lestari, dan kelas TI 4B. Setelah objek ini dibuat, metode tampilkan data dipanggil untuk menampilkan data mahasiswa tersebut ke layar. Soal nomor 3, yang program ini ditulis dalam bahasa pemrograman Java, di mana dalam package-nya bernama Kubus. Nah, di dalam package tersebut terdapat satu kelas utama bernama volume kubus yang memiliki satu atribut privat bernama sisi yang bertipe in atau bilangan bulat yang digunakan untuk menyimpan panjang sisi dari sebuah kubus. Pada bagian konstruktor volume kubus in sisi, program ini menerima nilai panjang sisi yang dimasukkan ketika objek dibuat. Lalu nilai kemudian disimpan ke dalam atribut sisi menggunakan kata kunci this untuk membedakan dari parameter metode. Kemudian terdapat metode hitung volume yang bertipe in yang berfungsi untuk menghitung volume kubus dengan rumus volume sisi kali sisi kali sisi. Nah, hasil perhitungan ini dikembalikan dengan nilai dari metode tersebut. Selanjutnya ada metode tampilkan volume yang bertugas untuk menampilkan panjang sisi dan volume kubus ke layar menggunakan sistem outprintle. Lalu terakhir, dalam metode main yang merupakan titik awal program dibuat sebuah objek dari kelas volume kubus dengan nilai sisi sebesar 52 karena diambil dari NIM terakhir. Setelah objek tersebut dibuat, program memanggil metode tampilkan volume untuk menampilkan hasil perhitungan ke layar. Nomor 4A, package bernama deret. Kelas utama dari program ini bernama nilai deret. Di dalam kelas ini terdapat satu variabel statis bernama nilai yang bertipe in. Karena bersifat statis, variabel ini bisa diakses langsung oleh metode main tanpa perlu membuat objek dari kelas nilai deret. Pada metode main didefinisikan sebuah array data yang berisi urutan angka 0, 2, 0, 1, 2, 0. Array ini akan digunakan untuk menampilkan angka satu persatu ke layar. Selanjutnya digunakan sebuah perulangan for untuk menelusuri semua elemen dalam array data. Di dalam setiap iterasi perulangan, yang pertama itu nilai dari elemen array pada indeks ke-1 ke i disimpan ke dalam variabel nilai. Kemudian yang kedua itu digunakan switch untuk memeriksa nilai tersebut. Jika nilai 0 maka akan mencetak 0, jika nilai 1 maka akan mencetak 1, jika nilai 2 maka akan mencetak 2. Output dari program ini akan mencetak deretan angka sesuai isi array dipisahkan oleh spasi. Nomor 4B, kode dalam gambar tersebut terdiri dari 3 file Java, mahasiswa Java, main Java, dan universitas Java. Berikut yang pertama itu ada file universitas.java, di mana file ini berisi kelas induk bernama universitas. Lalu penjelasannya itu berada dalam package biodata yang memiliki satu metode bernama tampilkan universitas yang mencetak nama universitas ke konsol universitas UHAMKA. Lalu file kedua berisi mahasiswa.java, di mana kelas turunan dari universitas
yang mahasiswa mewarisi dari universitas, memiliki 4 atribut privat bernama NIM, nama, alamat, dan tanggal lahir. Nah, konstruktor ini mengisi atribut tersebut. Metode tampilkan biodata mencetak semua data pribadi mahasiswa. Lalu file yang ketiga yaitu file main.java, yang kelas ini digunakan untuk menjalankan program tersebut, di mana objek mahasiswa bernama MHS dibuat dengan data lengkap, memanggil metode tampilkan universitas dari kelas induk, lalu memanggil metode tampilkan biodata dari subkelas. Berikut ini adalah outputannya. Nah, penjelasan sintaks nomor 5 ini menunjukkan 3 potongan kode dalam bahasa Java untuk menghitung diskon belanja, diskon ganda dari suatu harga awal. Yang pertama itu, gambar pertama ada kelas abstrak diskon yang dimana dideklarasikan paket belanja. Kelas diskon merupakan kelas abstrak, artinya tidak bisa dibuat objek langsung darinya, hanya bisa diturunkan inheritance. Kelas ini memiliki atribut harga awal bertipe double, dilindungi protected agar bisa diakses oleh subclass. Konstruktor untuk menerima harga awal, metode abstrak hitung diskon yang harus diimplementasikan oleh subclass. Gambar kedua, subclass diskon baju, di mana diskon baju adalah turunan dari kelas diskon. Yang konstruksi diskon baju double harga awal ini memanggil konstruktor superclass super harga awal. Metode hitung diskon di override dengan logika diskon bertingkat. Pertama, diskon 60% harga awal 0,40, lalu dari sisa harga itu diberi lagi diskon 10% hasil sebelumnya dikali 0,90, dan hasil akhirnya dikembalikan sebagai nilai total setelah diskon berlapis. Gambar ketiga, kelas main yang merupakan kelas utama untuk mengeksekusi program, yang di dalam main ini terdapat deklarasi harga awal yaitu 120.000. Objek diskon dibuat dari kelas diskon baju tapi ditampung dalam referensi bertipe superkelas diskon polimorfisme, di mana dipanggil metode dihitung diskon untuk menghitung harga setelah diskon. Lalu bagian dicetak ke layarnya yaitu harga awal, penjelasan diskon, dan total bayar setelah diskon.